Saya, Bung Sylvester yang nyamperin Rocky Gerung untuk kemudian akhirnya meluk. Rocky masih di kursi. Jadi saya mau sampaikan sebenarnya, mungkin Bung Rocky juga sempat marah mungkin ke saya atau saya nggak tahu juga ya. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa di? Kamu bodoh, goblok. Pakai argumen force of the better argument, bukan force of the better fees, tinju itu bukan itu yang kita maksud tuh. Jadi apapun sepanas-panasnya perdebatan itu hanya boleh pakai kalimat, nggak boleh pakai alat-alat fisik. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer. Hidup saya bahagia. Anda sendiri, ya kan, sampai hari ini, ya, masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya, iya dong. Dan ini di belakang layar seperti ini. Tapi sebelum itu, pada saat offline, itu saya munculkan fotonya tuh di medsos saya. Bung Sylvester yang nyamperin Rocky Gerung untuk kemudian akhirnya meluk. Rocky masih di kursi. Jadi saya mau sampaikan sebenarnya, mungkin Bung Rocky juga sempat marah mungkin ke saya atau saya nggak tahu juga ya. Saya sudah berjanji untuk tidak membahas itu, dan saya kira saya pada waktu terjadi peristiwa panggung-memanggung itu, saya minta supaya mereka yang secara sengaja atau tidak sengaja merekam kejadian itu, kendati sudah di off air kan kamera, tapi masih ada aja yang jahil memotret atau merekam, karena di situ ada banyak mahasiswa juga, ada mungkin beberapa tamu, dan itu yang kemudian bocor. Tapi orang nagih lagi tuh, bocornya seberapa sih, seberapa dramatis atau seberapa heboh peristiwa di panggung iNews itu. Buat saya hal yang nggak ada gunanya sebetulnya, karena saya tetap di dalam kondisi untuk terus mengucapkan kritik, dan sangat mungkin peristiwa yang sama juga akan terjadi di stasiun TV yang lain dengan orang yang sama atau orang yang berbeda atau dalam situ. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa di? Halo guys, jadi perdebatan Rocky Gerung dengan Sylvester itu awal mulanya dari sini guys. Jadi awalnya Rocky Gerung itu dibilang tidak berguna, ada lagi yang lebih seru. Rocky Gerung dibilang bujang lapuk. Jadi dari sinilah awal mula Rocky Gerung sama Sylvester berselisih paham, akhirnya terjadi perdebatan. Bukan hanya itu guys, di belakang layar juga setelah selesai acara dan televisi ditutup, itu masih terjadi perdebatan hingga hampir berantem guys. Apa sih sebenarnya penyebab yang menjadi atau terjadi sampai hampir baku hantam seperti itu? Kan nggak dapat jabatan. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, baik proyek dan sebagainya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah, ya. Dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah, hidup saya bahagia. Oh enggak dong. Anda lihat Anda sendiri, ya kan, sampai hari ini, ya, masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya, iya dong. Ya kan dia bilang kami kita tadi. bicara soal Dari sinilah ini diserang ya pribadi Rocky Gerung, dibilang bujang lapuk. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti? Berdebat itu Sekarang begini yang kita perdebatkan, ya. Saya mau terangkan Mana cawe-cawe. bukti-buktinya, begitu loh. Ya saya mau terangkan itu sekarang. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain, Hemingway lah apa segala macam, udah nggak penting. Anda Rocky. bilang tadi, Ya. Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang Ya semacam Anda memang bujangan lapuk, beda Iya, sama rohani. Dan disinilah sudah terasa bahwa ini akan terjadi suatu debat yang panas ya teman-teman ya. Dan saya akan putarkan lagi tentang perseteruan Rocky Gerung dengan Sylvester. Dan ini di belakang layar seperti ini.
Nah ini, Ciko Hakim ini tidak terima atas sikap Sylvester ya. Dan ini kayaknya kurang etis ya teman-teman. Seharusnya diselesaikan di oktagon atau di MMA, itu lebih seru sekali ya. Jadi bagaimana tanggapan Aiman Wicaksono? Ini yang pemirsa lihat ya, yang netizen lihat. Rocky di akhir kan dia keliling salaman. Memang biasa Rocky seperti itu, bukan berarti hanya ke Bung Sylvester. Tapi sebelum itu, pada saat offline, itu saya munculkan fotonya tuh di medsos saya. Bung Sylvester yang nyamperin Rocky Gerung untuk kemudian air meluk. Rocky masih di kursi. Jadi saya mau sampaikan sebenarnya, mungkin Bung Rocky juga sempat marah mungkin ke saya, atau saya nggak tahu juga ya. Kenapa Aiman nggak cerita sebenarnya? Ya ini saya cerita sebenarnya. Cuma kan saya sebagai pengelola acara, saya ingin awal baik, akhirnya juga baik. Kan yang dilihat oleh netizen ini sekarang ini kan ribut-ributnya. Enggak kok, mereka sudah pelukan, mereka sudah salaman. Yang awalnya mendatangi itu adalah Bung Sylvester. Kemudian di akhir acara Rocky juga salaman ke semua narasumber termasuk Bung Sylvester. Dan saya terima semua kan? Dan diterima semua. Dan saya pikir ya itu sudah selesai. Tapi kan kemudian karena viral dan lain sebagainya, lalu Bung Sylvester buat video sendiri ya. Video sendiri yang menjelaskan bahwa ini shock terapi dan lain sebagainya. Gitu. Ya menurut saya sih nggak perlu juga sih, karena kan sudah selesai waktu itu. Tapi ya itu kan hak dari Bung Sylvester, ya silakan aja. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat Republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Bagaimana jawaban Rocky Gerung? Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri tuh. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik pada satu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rok? Kurang sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang kita sebut value, jujuran dalam berpolitik gitu kan. Saya nggak punya nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Kamu bodoh. Goblok. Ya, Ya kalau kita udah terlibat dalam debat, tidak ada sopan santun lagi kan. Satu-satunya ketidaksopanan adalah menyentuh tubuh lawan debat. Itu yang disebut ketidaksopanan, dan itu bisa kriminal sebetulnya kan. Kan ada semacam etika bahwa Anda boleh caci maki suka-sukamu, Anda boleh pakai apapun, satire, argumen, kemampuan retorika, kemampuan demagogi bahkan itu. Tetapi saya selalu ingin tunjukkan bahwa perdebatan itu adalah soal menghunus pikiran, bukan menghunus kepalan tinju. dan Anda bikin Brouwer. Anda tahu siapa Brouwer? M.A.W. Brouwer. Terangkan pada mereka coba. Yang Anda sebut. Leo Tolstoy yang belajar sejarah. Semua pemimpin kita, pendiri Republik, tahu siapa tuh Leo Tolstoy, tahu siapa tuh Heidegger. Yang Anda terangin tadi. Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe, kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti. Yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang semacam ya Anda memang bujangan lapuk, beda Iya, sama karena rohaniawan itu, dong. yang ada soal buat Kasihan saya. banget. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Kenapa Anda Bilang ngaku? ke narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Enggak, saya mau Rocky, saya mau bantah kamu ya kan. Kenapa kami ibu ini ngaku hidup bahwa baik-baik itu- aja ya. Kalau kamu hidup menyakitkan, tiap hari jadi pecundang. Oke, saya terangkan Gitu loh. ya. Tiap hari pusing. Kami nggak pusing sama hidup kami kok. Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuma bodohin. Ikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak. Saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Mantap sekali. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Kita berikan kesempatan dokter. Oke. Silakan Bung Rocky, silakan Rocky. Jangan dipotong dulu, silakan. Wah, nggak ngerti metodologi. Bagaimana saya mau ajak lu berpikir? Kalau prinsip berpikir juga nggak tahu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini.
ya kan, fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky, Tunggu, saya mau terangkan. kita ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Ngaco kamu ini. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Ini diputar-putar bagaimana nggak bikin orang emosi ya, naik darah. Oh enggak, supaya saya Sekarang terangkan. ngomong aja, mana buktinya, itu loh. Ini saya mau terangkan. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Sun artinya jangan sampai, bener nggak? Salah. Baru buat makanya udah salah. Sun itu artinya must, bukan sebaliknya. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia pecundang ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini. Dan You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Alah, nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat. Nah. Jangan. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nah, beginilah akhir perdebatan Rocky Gerung dengan Sylvester. Dan sampai di sini video saya. Sampai ketemu di video berikutnya.